Kabupaten Cirebon yang terletak di pesisir Pulau Jawa, yaitu pantai utara yang menjadi simpul pergerakan transportasi. Kata Cirebon berasal dari kata cai dan rebon, yang dimana cai merupakan air sedangkan rebon ialah udang kecil. Kata tersebut diambil karena Cirebon merupakan kota udang yang berada tepat di jalur pantai utara. Kabupaten Cirebon terdiri dari 412 desa, salah satunya adalah Desa Pilangsari. Desa Pilangsari adalah desa yang berada di Kecamatan Kedaung dengan luas wilayah 130 hektar, terdiri dari tanah darat atau pekarangan 85 hektar dan tanah sawah 45 hektar. Fasilitas publik di Desa Pilangsari meliputi kantor balai desa, aula desa, puskesdes, dan satu tempat pemrosesan akhir sampah. Fasilitas peribadahan meliputi 4 masjid dan 18 musola. Fasilitas olahraga berupa 1 lapang sepak bola dan 1 gedung serbaguna. Sedangkan dalam bidang pendidikan meliputi 2 sekolah dasar dan 1 taman kanak-kanak. Gotong royong merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat Desa Pilangsari yang bertujuan untuk menjaga kekompakan, keharmonisan, dan kekeluargaan. Berdasarkan data yang telah diobservasi, jumlah penduduk Desa Pilangsari berdasarkan data profil desa tahun 2022 total mencapai 6.530 jiwa, terdiri dari 3.299 jiwa laki-laki dan 3.231 jiwa perempuan. Secara administratif, wilayah Desa Pilangsari terdiri dari 3 dusun, 6 rukun warga, dan 24 rukun tetangga. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan. Desa Pilangsari memiliki batas wilayah. Sebelah utara Desa Adi Dharma, Kecamatan Gunung Jati. Sebelah timur Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung. Sebelah selatan Desa Kedaung, Kecamatan Kedaung. Sebelah barat Desa Kemelaka Gede, Kecamatan Tengah Tani. Desa Pilangsari, sebuah desa yang mampu memanfaatkan sumber daya alam yang berupa lahan pertanian dengan mayoritas mata pencarian masyarakat, antara lain sebagian besar bertani, buruh swasta, dan berwirausaha. Dalam sektor pertanian, masyarakat Desa Pilangsari mayoritas petani padi dan kemangi, menjadikan pemandangan di setiap jengkal Desa Pilangsari ini penuh dengan kemegahan potensi alam dan aktivitas pertanian. Salah satu olahan produk UMKM unggulan Desa Pilangsari yaitu usaha produk tempe, usaha produk tahu, dan produk kerupuk melarat bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa dari SDIE Cirebon terkait dengan pertama profil Desa Pilangsari itu berdiri di tahun 1985. Sebelum Desa Pilangsari berdiri itu dulunya Desa Kedaung. Pada tahun 1985 itu terjadi pemekaran. Artinya walaupun posisi Desa Pilangsari dulunya Desa Kedaung, tapi secara tempat itu tetap Desa Pilangsari tidak pindah. Induknya tetap kantornya tetap di Desa Pilangsari. Bahkan untuk Desa Kedaungnya yang pindah lokasi. Nah, setelah posisi 1985 pemekaran, itu tahun 87 ada proses pemilihan kuwu, itu namanya.
Dari tahun 1985 itu terjadi pemekaran, terus 1987 itu baru proses pemilihan kuwu. Pertama pada saat kuwu Desa Pilangsari itu Pak Mulyadi namanya. Pak Mulyadi itu sekitar waktu itu menjabat Pak Mulyadi sampai 8 tahun, masih memakai undang-undang yang lama. Nah terus kemudian setelah Pak Mulyadi itu selesai, baru itu PJ, karena pada saat itu Pak Mulyadi nggak selesai sampai masa akhir jabatan karena ada sesuatu masalah. Dari Pak Mulyadi ke saya kurang lebih ada 5 kuwu sampai tahun 2024, dan saya posisi mulai menjadi kuwu sekitar tahun 2013 langsung di pemilihan kuwu secara langsung. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa setelah tak pegang sama saya pada saat tahun 2013 awal saya menjabat di Desa Pilangsari, itu yang pertama adalah program awal terkait dengan pembangunan Masjid Al-Huda. Karena sebelum saya duduk itu Masjid Al-Huda itu artinya pembangunannya mangkrak, nggak dilanjut. Itu suatu PR besar buat saya, makanya saya begitu duduk dan menjadi kuwu tahun 2013, program kerja saya adalah membangun Masjid Al-Huda, Masjid Induk, dan alhamdulillah selesai di tahun 2017 sebelum periode saya selesai. Semua itu ya artinya tidak meminta-minta ke warga. Saya dekati para donatur, para orang-orang yang sukses di Desa Pilangsari. Saya datang dan saya silaturahmi. Alhamdulillah saya begitu meminta dengan panitia, mereka langsung merespon. Harapan ke depan terkait dengan masalah infrastruktur, alhamdulillah 90% untuk infrastruktur sudah bagus semua. Sarana dan prasarana kegiatan baik itu Pasum dan yang saya selesai bangun yaitu gedung Martapura atau GOR. Nah, GOR itu alhamdulillah setelah saya bangun, semua elemen masyarakat khususnya tokoh muda, anak-anak baik laki-laki dan perempuan itu guyup. Dan di situ setelah ada GOR banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Yang pertama intinya dengan adanya gedung olahraga tersebut menekan anak-anak muda untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan alhamdulillah masih di tahun 2023 saya sudah bangun aula Tunas Harapan yang dulu pada waktu buku berikutnya belum ada, tapi setelah tak pegang sama saya itu aula sudah resmi dan sudah dipakai untuk kegiatan masyarakat.